Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabi Isanti dari kelas 2A. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian panggul dan menjelaskan bidang-bidang panggul. Baik, di sini saya sudah ada gambar panggul. Sebelumnya, panggul itu merupakan sebuah penjimpilan yang menopang tulang belakang dan melindungi organ perut. Bagian tubuh ini berada tepat di dasar perut atau antara perut punggung bawah dan tungkai kaki. Panggul terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian atas yang lebar disebut panggul besar atau pelvis mayor. Lalu ada panggul kecil, panggul bawah kecil atau pelvis minor. Pada bagian pelvis minor ini menjadi wadah alat kandungan dan menentukan bentuk jalan lahir. Baik, yang selanjutnya saya akan menunjukkan bagian-bagian dari panggul. Yang pertama, panggul memiliki 4 bagian. Yang pertama, ada bagian ilium. Yang kedua, ada bagian sacrum. Ini. Dan selanjutnya ada bagian pubis yang berwarna merah muda. Lalu ada bagian isium yang berwarna kuning. Selanjutnya ada bagian yang kecil ini disebut dengan oksigis. Selanjutnya di sini ada batas-batasan panggul. Yang pertama, batasan lengkungan ini disebut promontorium. Selanjutnya ada bagian batasan antara ilium dan sacrum di kanan dan kiri ini yang bernama articulatio sacroiliaca. Selanjutnya di bagian ilium luar ini di sini terdapat batasan yang disebut cristaliaca. Selanjutnya, bagian yang melengkung di sini disebut spinaliaca anterior superior dan di bagian bawah disebut spinaliaca anterior inferior. Selanjutnya, di bagian isium ini terdapat lengkungan yang bernama acetabulum. Lalu bagian di sini disebut obturaton foramen. Selanjutnya, di bagian lengkungan di belakang sini ini terdapat lengkungan yang bernama spina ischiadica. Lalu, di bagian tengah pubis ini terdapat bagian yang bernama symphysis pubis. Selanjutnya ada lengkungan di pubis ini yang bernama tuberculium pubicum. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan ke bidang-bidang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bidang-bidang panggul. Sebelumnya bidang-bidang panggul ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pintu atas panggul. Yang kedua ada bidang luas panggul. Yang ketiga ada bidang sempit panggul. Dan yang keempat ada pintu bawah panggul. Pintu atas panggul ini merupakan batas antara pintu atas panggul atau PAP adalah batas atas dari panggul kecil, bentuknya bulat oval. Batas-batas ini ialah promontorium, sayap sacrum, kanan dan kiri. Ada linea terminalis, humus superior os pubis,
dan pinggir atas sintesis. Selanjutnya ada bidang luas tanggul. Bidang luas tanggul ini merupakan bidang dengan ukuran yang terbesar dan ini terbentang antara pertengahan sintesis, pertengahan astabulum dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Selanjutnya ada bidang sempit tanggul. Bidang sempit tanggul ini adalah ukuran yang kecil. Bidang ini terdapat setinggi pinggir bawah sintesis. Kedua spina ischiadica dan memotong sakrum di atas ujung sakrum. Selanjutnya pintu bawah tanggul. Pintu bawah tanggul bukan satu bidang, ya, tetapi terdiri dari 2/3 dengan ukuran yang besar, besarnya sama, yakni garis yang menghubungkan tuber ischiadicum kiri kanan. Puncak dari segitiga yang di belakang adalah ujung os sakrum. Sisinya adalah ligamentum sacrotubertum kiri dan kanan. Segitiga dengan dibatasi oleh sakrum pubis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bidang Hodge merupakan garis khayalan yang digunakan untuk menentukan berapa jauh bagian bayi turun ke dalam rongga tanggul. Maka bidang Hodge ini terbagi dari 4 bagian. Bidang yang pertama, H1. H1 ini sama dengan pintu atas tanggul, ya. Yang kedua adalah H2. H2 itu sejajar dengan H1 melalui pinggir bawah sintesis. Selanjutnya ada H3 sejajar dengan H1 melalui spina ischiadica. Dan yang terakhir ada H4. Bidang H4 ini sejajar dengan H1 juga dan melalui ujung os H4 ini sejajar dengan H1 melalui ujung os positif. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.